Episode ini lanjutan dari episode kemarin. Mending kalian dengerin dulu episode sebelumnya, biar paham lanjutan ceritanya. Oke? Cus lanjut. Itu salah satu bagian dari kontrak kalau kita udah keterima di PNS. Bukan cuma untuk memenuhi itu, tapi aku juga pengen mengenal mereka yang lebih jauh dan mereka yang lebih membutuhkan gitu loh. Cuman ya untuk tinggal di sana butuh mediasi lagi sama orang tua dan orang-orang terdekat juga. Soalnya kan nggak bisa ngambil keputusan sendiri gitu kan. Kalau aku sih gitu. Oke, berarti memang pengen tapi tetap balik lagi ke orang tua karena orang tua adalah gerbangnya lah istilahnya. Soalnya kan kita juga masih nganu kan kalau jujur kalau dari aku sendiri, soalnya aku ngerantau itu baru beberapa kali ya, itu pun cuma paling lama 1 minggu, nggak lebih gitu kan. Jadi ya luar Jawa, itu baru 1 kali aku. Jadi dan aku ngerasa itu pengalaman kayak wow gitu kan. Itu aja 1 minggu di sana tumbang dulu selama 3 hari. Soalnya adaptasi, soalnya emang suhu di Jogja itu kan dingin. Ketika aku dapat di luar, kemarin di Madura aku. Nah di Madura itu wah panas banget gitu kan. Tapi mereka nggak ada yang ngerasa panas di orang-orang sekitarku, mereka udah biasa. Dan aku ngerasa di situ, wah ya Allah sampai demam aku ya. Kalau ke tempatku tepar kalau benar. Yakin aku. Yakin. Langsung datang aja ke ibu kotanya itu. Udah ngerasa panas sudah. Iya sih kata temanku nyampe 30-an lebih lah ya di sana ya. Padahal di Jogja cuma di bawahnya 30 loh. Wah, 40 itu ngeri. Tapi sana enggak nyampe 40 sih. Mentok-mentok itu 34. 35 paling panas sih. 34, 33, 32. 34 itu sama kayak kemarin. Aku makanya di sana itu udah tepar itu. 3 hari nggak bisa apa-apa, pusing gitu kan. Nah, Surabaya loh memang dekat Surabaya kan Madura kan. Ke Surabaya kan masih kan? Itu panas kan? Iya di tapi beda. Kalau panasnya di Madura itu kan panasnya itu karena benar-benar panas di bawah Khatulistiwa. Maksudnya kayak gimana ya? Panasnya itu karena panas iklim, bukan karena polusi. Beda kalau di Surabaya. Surabaya itu panasnya itu pengap, kayak benar-benar mau mandi pun mandinya airnya nggak seger. Kalau di Madura itu ya namanya mandi kita masih ngerasain seger gitu kan. Walaupun itu daerahnya itu panas, walaupun airnya itu nggak sedingin Jogja gitu kan. Tapi menurutku di sana udah cukup gitu kan untuk porsi tersebut. Beda sama yang di Surabaya. Gitu intinya. Mungkin kalau berarti balik lagi terkait dengan masalah adaptasi juga karena pengaruh ketika orang ditempatkan di tempat yang tadi aku sebutin yaitu 3T. Itu pengaruhnya adalah selain fasilitas, adaptasi dari orang tersebut untuk bisa berdiam diri gitu loh. Jadi enggak menerima keadaannya, aku ditempatkan di sini. Oke, berarti aku bakalan mengabdi sekitar berapa lama. Dan kalau misalkan ada panggilan, kalau misalkan di panggilan hati tetap menetap atau mungkin dia kan ada batasan berapa tahun gitu kan buat ngabdi di situ. Ya udah berarti silakan mau kemana pun dia mau gitu loh. Jadinya begitu. Oke, apalagi aku tanya ya. Bentar. Oke, udah nyiapin checklist pertanyaan. Enggak, aku enggak nyapin aku ini, sumpah. Biasanya aku kadang nyapin, kadang enggak juga. Tadi ngalir aja sebenarnya. Terus apa lagi ya? Bentar, tadi itu ada sedikit menggelitik sebenarnya. Bukan menggelitik apa enggak ya? Enggak kayak biasa aja sebenarnya. Kan lanjutan dari magang ini. Nah, magang kan masih jalan kan? Sekarang masih jalan. Kalau ini berarti sampai kiranya kau dapat pekerjaan yang oke lah menurut kau ya berarti ya. Berarti bakalan dilepas magang. Kalau dapat pekerjaan yang lebih oke lah. Ya sebenarnya ya tetap jelas lah gitu kan. Soalnya gini bro, prinsipnya orang susah. Aku nih orang susah nih ya. Jadi bukan orang kaya atau orang yang berkepemilikan lebih. Yang prinsipnya orang susah, yang dia itu udah pernah sekolah di universitas yang nggak murah, itu mahal. Itu prinsipnya gini, minimal balik modal lah. Serius itu minimal balik modal.
Cuman aku nggak memungkiri untuk balik modal itu butuh waktu dan proses yang lama, tergantung dari usaha kita kan. Nah, maka dari itu emang benar yang namanya gaji fresh graduate itu nggak mungkin langsung 3 juta, 4 juta, 5 juta, nggak mungkin. Itu kalau kayak gitu emang dia nge-cheat-nya pakai apa sih gitu kan. Dulu masih ada cheat engine, sekarang udah nggak ada, enggak. Tapi emang benar kalau yang namanya fresh graduate itu emang dimulai dari gaji yang rendah. Itu udah wajar dan itu udah umum dari apapun dimanapun gitu kan. Jadi ketika ditawari gaji pas interview itu ya terima aja gitu kan. Soalnya kamu bakal naik seiring berjalannya waktu dan seiring kualitasnya dirimu gitu kan. Tetap kalau untuk yang magang ini tetap bakal aku tinggal. Soalnya kemarin sempat ada omongan dari dosen itu bilang kalau seumpama bilangnya gini, kalau kontrak nanti udah habis, kamu mau tetap di sini dulu, selagi kamu menunggu panggilan dari kerjaan yang udah kamu apply, ya udah ambil aja nggak apa-apa. Terus kamu mau ninggal sini nggak apa-apa gitu kan. Aku diberi kesempatan kayak itu dan syukurnya aku ada kesempatan hal baik kayak gitu. Itu kayak eh, membuka kesempatanku untuk bener-bener ya udah gitu kan. Bukan bukan maksudnya aku ada kesempatan kayak gitu terus aku leha-lehai ya udahlah di sini aja lah udah enak di sini gitu. Enggak kayak gitu. Targetku masih banyak. Jadi aku masih berpikiran gimana caranya balik modal gitu kan. Tetap bakal aku tinggal ya. Soalnya ya kalau tetap di situ ya seberapa besar sih yang aku mikir lama banget kalau untuk balik modal kalau di situ gitu kan. Iya makanya kan ya udah tetap cuman di tahap akhir-akhir ini emang diizinkan untuk aku sendiri itu di kantor itu untuk apply. Jadi kalau ada jam kosong dimanfaatkan untuk cari apply lamaran ke beberapa perusahaan lah gitu kan. Nanti kalau ada panggilan dan udah fix aku keterima di sana dan di ACC di sana ya udah aku ambil yang di sana dan aku tinggal yang di sini. Kalau aku gitu. Oke, berarti tetap mencari yang lain karena tadi prinsipnya adalah harus balik modal, bener itu sebenarnya ndak orang kaya juga enggak sih, kira-kira orang kaya juga pakai prinsip itu enggak sih kira-kira, apalagi yang paling mahal lah ya, apalagi yang paling mahal ya, apalagi yang paling mahal untuk apa misalkan prodinya yang paling mahal misalkan, kalau prodi yang masih murah mereka udah bodo amat gitu loh, udah sekian doang gitu kan. Tapi kalau yang prodinya yang mahal contohnya kayak FK misalkan, nah itu kan mahal, mungkin harus apa yang apa ya mahasiswanya itu harus setelah lulus harus bisa paling enggak ini harus balik modal gitu loh karena udah sekolahnya tinggi mahal macam, paling enggak ini harus balik modal buat nutupin biaya itu gitu loh. Terus apa lagi tadi tuh, oh iya terkait dengan ini tadi manajemen, tadi aku tertarik karena eh kalau aku ngelihatnya tenaga pendidik ya segala macam ya, berarti kayak temanku juga ada yang enggak sepassion dengan kau gitu, misalkan dia passionnya bukan di bidang ini tapi passionnya di bidang lain gitu loh, tapi dia ngambilnya di prodi ini gitu loh. Nah berarti memang maksudnya kau udah tadi ada testimoni kalau kau bilangnya manajemen orangnya baik. Nah sebenarnya kan ada yang beberapa posisi di di tenaga pendidik itu ada yang enggak ngajar enggak sih kira-kira, maksudnya bukan ngajar tapi kayak dia tuh kayak memanajemen orang-orangnya lah, jabatan-jabatannya memang punya peran untuk manajemen gitu loh. Ada ya. Kalau nggak salah denger itu ada yang namanya itu manajemen pendidikan. Nah, di situ tuh kita kayak mempelajari ya benar-benar memanajemen memanajemen dalam suatu instansi pendidikan tersebut gitu kan. Cuman spesifiknya gimana aku nggak tahu. Soalnya temanku ada yang kebetulan dia tuh ada kesempatan lanjut S2 dan dia ngambil manajemen pendidikan. Ya, cuman sampai saat ini belum pernah ngobrol sih. Soalnya kita kan ya jarang banget ketemu gitu kan. Dia udah sibuk sama dunia kuliahnya, aku juga udah sibuk sama dunia magangku kan. Jadi ya udah saling sama-sama menikmati. Cuman itu ada. Terus ada lagi tuh Kalau pekerjaan spesifiknya ada nggak ya? Atau pekerjaannya secara umum tapi job desk-nya ya itu ngatur ini. mungkin ya kayak tenaga pendidikan kan umum nih. Ada guru, ada staff, ada yang dia tuh admin, ada yang ya macam-macam kayak gitulah. Jadi mereka itu benar-benar jadi staff tapi dia yang mengelola semua persuratan lah, keuangan dan ya apapun yang berhubungan dengan manajemen di kantor tersebut gitu kan. Itu adalah staff. Di situ staff yang ngelola. Itu kalau di kampus kita loh ya.
Di kampus kita itu yang ngelola itu staff ini tadi, dan itu biasanya yang jadi staff itu dari mahasiswa pendidik juga, mahasiswa pendidikan. Entah dari manapun itu, yang mereka itu punya bekal itu dari pendidikan. Iya, backgroundnya pendidikan. Nggak menutup kemungkinan dari pendidikan apapun ya. Soalnya itu biasanya semua jurusan nggak ngaruh. Yang penting dia tuh punya administratif yang kemampuan administrasi yang oke, ditambah lagi sama manajemen kasus ataupun manajemen masalah itu dia juga oke. Jadi ya biasanya mereka lebih besar rekrut sih. Aduh, tadi tuh ada pertanyaan yang terbayang tapi lupa lagi nih sebenarnya. Tadi ada. Sebentar, aku ingatnya dulu. Kalau nggak salah, bentar. Ini. Kan kau tadi manajemen oke lah ya. Kalau aku nilainya manajemen oke. Kenapa nggak terpikir buat tempat les, buat sekolah misalkan atau apa gitu kan? Mungkin kalau udah punya rezeki yang cukup gitu loh. Kenapa nggak terpikir buat itu gitu? Nah, kuncinya satu, rezekiku belum cukup jadi untuk bangun itu. Tapi ada maksudnya ada cita-cita kayak gitu nggak kira-kira? Ya, ada yo, serius itu ada. Dulu ya dengan gimana? Aku ya dulu mikir aja sih, kenapa sih aku lebih banyak kegiatan organisasinya, kenapa nggak mikir usaha aja gitu kan dari awal. Dan aku sadarnya tuh telat, bener-bener telat banget. Dan temanku tuh baru memulai sekarang. Ada temanku yang memulai sekarang bener-bener ngerintis. Dia tuh ngerintis bimbel dari pertama ngelesin orang-orang di sekitar sampai dia tuh satu kecamatan dia lesin gitu kan. Itu juga ada. Cuman aku ngerasa aja kok kenapa temanku baru sadar juga di akhir gitu kan. Dan kenapa aku juga baru sadarnya sekarang gitu kan. Padahal itu peluang sebenarnya sebagai mahasiswa pendidikan. Jadi banyak yang bilang nih, kalau semua mahasiswa pendidikan itu bisanya cuma jadi guru gitu kan. Nah, itu persepsi salah dan yang kuno, klasik banget kayak gitu. Padahal mahasiswa pendidikan itu selain jadi pendidik, cuman emang dianjurkan dia sebagai pendidik, soalnya dia punya bekal mendidik gitu kan. Cuman nggak menutup kemungkinan ketika dia itu mau jadi pengusaha, mau jadi apa, ya itu tadi entrepreneur, ya kayak gitu nggak menutup kemungkinan, atau peneliti pun juga bisa. Dulu aku pernah terbesit. Sebenarnya pengen bangun usaha bimbel kayak gitu. Cuman aku belum nemu aja orang-orang yang konsisten yang dia itu bisa, ayolah kita itu berdiri, kita itu saling menguatkan, kita itu benar-benar ngebangun, kita saling membantu untuk nge-branding usaha ini gitu kan. Dulu aku pernah soalnya sempet bukan ngelola sih, tapi pernah disuruh ngajar di prodiku sendiri. Itu suruh ngajar anak SD. Dan itu lembaga pendidikannya itu punyanya prodi gitu kan. Jadi bukan punya aku sendiri, bukan punya himpunan, bukan punya kelompokku sendiri. Tapi itu punyanya prodi. Aku di situ cuma sebatas ngajar. Ya itu cuma, dan aku cuma ngajar aja, memenuhi jadwal dan memenuhi permintaan dosen. Jadi nggak sepenuhnya itu benar-benar mengembangkan secara maksimal gitu. Tetap ada terbesit untuk usaha kayak gitu, mikir kayak gitu. Bahkan usaha lele pun juga ada. Kepikir. Lele boleh tuh. Itu sangat menjanjikan, tapi simple. Dulunya sering kepikiran kayak gitu sih. Ya intinya usaha-usaha yang simple yang bisa kita lakukan lah. Cuman dengan keterbatasan modal dan bahkan keterbatasan kita, apalagi kita anak kos gitu kan. Kalau anak kos kan kebutuhan aja masih kurang-kurang, masih ditambah sama biaya untuk usaha. Jadi makin berat lagi. Sebenarnya bukan nggak mau ngejalanin dan bukan nggak ada ide. Sebenarnya ada ide, ada pengen jalanin, cuman kayak modalnya itu nggak ada gitu kan. Sempat pernah ada dulu satu orang, dia prodi sebelah juga, dia nawarin aku, ya udah aku yang modal. Dia nawarin modal buat kau. Seriusan, dia yang modal. Dia bilang gini, aku ada tabungan 10 juta. Dia bilang gitu kan, aku ada tabungan 10 juta. Tapi otak di semua usaha ini, kamu berani nggak Fit tanggung jawab gitu kan. Maksudnya gini, dia bukan berharap 10 juta itu langsung kembali. Dia jatuhnya investornya. Iya bener, dia jatuhnya investor. Dia bilang sama aku kan, ini aku ada modal segini. Kamu yang punya ide kan Fit, kita jalani bareng-bareng dengan idemu itu gitu kan. Berani nggak gitu kan. Aku mikir, aduh beneran nih, ini beneran kayak ini ngimpi atau enggak gitu kan. Terus sampai akhirnya aku mikir gini kan, gimana yo, serius cuma berdua nih gitu kan, yakin enggak gitu kan. Tapi ini nawarin yang maksudnya kau cari yang lain lah gitu buat nambahin kau juga jadi anggota atau begitu. Kalau prinsip dari dia sih intinya gini, kalau semua mau nyari orang boleh aja aku nambah orang, cuman
kalau bisa nggak usah terlalu banyak-banyak, soalnya emang kita itu yang penting terbuka dan kita benar-benar ngejalaninnya itu maksimal. Dan di situ aku mikir, bodohnya aku sih, bukan bodoh sih, tapi aku nggak beraninya aku tuh gini. Pas saat itu juga aku masih ngerasa takut, apalagi uang 10 juta itu bukan uang kecil. Apalagi itu bukan uangku. Tapi baiknya temanku tuh satu, Yok, gini. Dia itu mikirnya gini. Gini loh, Fit. Yang namanya usaha itu harus gagal. Mending gagalnya itu di awal daripada kita gagal nanti di tua. Kayak gitu. Dan pas itu juga dia tuh bilang 10 juta ini nggak harus kembali. 10 juta ini kita benar-benar modal buat usaha kita bareng-bareng untuk saat ini gitu kan. Cuman aku gini, aku ngebawa prinsip orang Jawa ya. Jadi aku ngerasa nggak enak. Maksudnya tetap rasa nggak enak. Aku tuh mikirnya gini, masa ya aku cuma usul ide sama usul usaha doang gitu kan. Tapi masa ya aku nggak usul uang sama sekali gitu kan. Maksudnya modal sama sekali gitu kan. Dia sebenarnya nggak bermasalah, cuman aku yang ngerasa nggak enak aja. Jadi aku ngerasa ya udah aku tolak dulu aja lah gitu kan. Aku takutnya aja nanti ketika gagal itu benar-benar 10 juta itu habis dan kita nggak dapet apa-apa. Takut aja aku kayak gitu. Kesalahanku itu sih. Padahal itu kesempatan banget. Gila, maksudnya dikasih modal 10 juta buat ngembangin usaha bimbel istilahnya kan. Nah, apa? Aku dulu punya ide itu tentang usaha lele. Lele. Iya seriusan. Makanya kan aku pernah ngomong. Le, itu benar-benar lele dan aku udah ngeraing semua anggaran. Anggaran udah aku siapkan semua, udah aku hitung semua dari awal sampai akhir keuntungan terus sambil setelah nanti udah panen itu channelnya itu mau dibuang kemana itu udah ada. Udah mau dijual kemana udah ada. Semua aku udah nyiapin semua itu, cuman aku rasa takutku tuh lebih besar daripada keberanianku pas saat itu. Jadi ya udahlah gitu kan. Temenku padahal berharap banget sama aku. Tapi ya maaf lah gitu. Ini nih ya Allah, jadinya terlewat begitu saja kan, jatuhnya emang susah gitu loh. Di tadi David sempat terpikir buat membangun usaha bimbel ya tadi. Tapi kalau ini pertanyaanku ya. Mungkin kalau kau punya pendapat yang lain, punya jawaban yang lain atau mungkin maksudnya kayak kelas dengan pendapatku ya monggo silakan. Kalau pendapatku kan kayak tadi bimbel kan. Tadi di Indonesia sendiri kan tenaga pendidikan banyak segala macam. Sekolah ada, anak-anak sekolah belajar buat bisa buat buat dia bisa dengan pelajaran itu misalkan salah beberapa pelajaran atau di satu pelajaran enggak apa-apa. Nah, kenapa masih ada bimbel? Kenapa masih ada bimbel? Karena yang aku lihat kan memang kenapa orang masih mau kayak menyerahkan anaknya di bimbel gitu loh. Harusnya kan dari sekolah gitu. Harusnya kan dia udah yakin gitu sama sekolah gitu. Wah, anakku pasti oke. Maksudnya ya udah, yang penting ajar sesuai lah ya. Tapi kenapa nih orang tua masih mau memberikan anaknya ke bimbel gitu loh. Mungkin ngelihat anaknya masih kurang segala macam, mungkin lah ya. Nah, kenapa ini ada dan kenapa menjamur sampai lah aplikasi sekarang kan lah. Jadi gimana ya? Menurutku ya, asumsiku aja nih. Jadi gini, ya opini aja. Jadi gini, bimbel itu ada karena nggak yakinnya orang tua sama kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru yang ada di sekitar mereka ya, yang di sekolah. Itu asumsi pertama. Asumsi yang kedua itu guru orang tua yang mereka itu ngerasa nggak yakin dan mereka belum tahu anaknya itu mempunyai kemampuan di mana. Itu jadi salah satu opininya juga. Terus yang terakhir itu bisnis lah. Jadi udah tahu lah. Karena belum ada dan mungkin di sini bisa menyediakan fasilitas yang lebih memadai daripada sekolah. Kenapa enggak gitu kan? Kita kasih jasa kayak gini, ya kita bakal jadikan itu sebagai usaha gitu kan ke depannya. Nah, yang pertama nih, itu tuh sebenarnya kenapa nggak yakin sama kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah, itu rata-rata biasanya gini, ditandai dengan anaknya itu dapat nilai jelek, padahal dia udah sekolahnya itu udah full day school gitu kan. Jadi kayak
dari pagi sampai sore mereka udah sekolah terus, tapi udah belajar terus, tapi kayak mereka itu nilainya itu nggak memuaskan gitu kan. Nah itu berkaitan juga sama opini yang kedua. Sebenarnya itu kesalahannya itu bukan di anaknya. Boleh dikatakan itu kesalahan dari orang tua yang mereka itu terlambat mengetahui anaknya itu minatnya itu di mana. Nah, terus yang ketiga itu ya kalau usaha itu emang kepribadian dari masing-masing sih. Jadi ya itu udah hak orang umum kalau mereka mau ngebangun itu. Soalnya kan biasanya kalau ngebangun usaha kan prinsipnya satu. Eh, apa sih yang nggak ada di sini, sekitar sini dan apa sih yang dibutuhkan di sekitar sini. Biasanya kan mereka membangun usaha kan berangkat dari peluang. Itu sih setahu aku kayak gitu. Jadi ya sah-sah aja semuanya. Terus ini Fit, apa kalau misalkan kita bandingkan antara guru yang dari sekolah sama guru yang ada di les atau di bimbel itu kan kayak teknik ajarnya beda. Terus penyelesaian masalah dari anak-anak juga beda. Nah itu maksudnya tuh kok bisa jadi kayak gap gitu loh antara guru yang ada di sekolah sama guru yang ada di tempat les atau bimbel gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu dan pendapat kau tuh kayak gimana? Kalau menurutku ya, Yong. Jadi yang namanya apa? Gap aku nggak tahu secara pasti ya ada atau enggaknya. Dan soalnya sampai sejauh ini tuh aku belum pernah ngeliat benar-benar ada gap. Tapi kalaupun ada ya mungkin kecenderungannya itu gini. Kalau seumpama di bimbel kita lebih diajarkan itu cara-cara instan. Kalau dulu kayak gitu. Aku masih ingat pas aku dulu di salah satu bimbel itu yang ngajarin rumus The King. Udah tau lah itu dari mana. Jadi kalau di sana itu bener-bener kita itu ada masalah. Contoh nih kita dapat soal, kita masalah dong. Kita nerima soal itu kita nemu masalah. Soal tersebut ada, terus sama bimbel tersebut itu disajikan solusinya. Nah hal tersebut itu yang membuat menarik gitu loh. Jadi kayak mana sih masalah lagi, mana sih soal lagi gitu kan. Mana sih di sini gitu kan. Aku udah bisa semuanya. Aku udah bisa untuk ngejawab semuanya. Nah, target dari bimbel itu kayak gitu dulu, instan. Intinya setiap kali ujian, dulu aku setiap kali mau les itu ketika mau ujian, detik-detik ujian nasional, detik-detik ujian semester kayak gitu aku baru les. Buku detik gitu. Nah, iya, buku detik-detik juga gitu kan. Jadi semua dibahas di situ. Cuman ya itu yang dibahas itu secara instan kayak gitu. Cuman kalau semua di sekolah kan kita mendapatkan teori secara dasar. Dan itu prosesnya itu lama. Jadi kayak ibaratnya gini. Dalam satu semester itu kan ada 24 minggu lah, kurang lebih 24 minggu. 24 minggu ini itu tuh nggak langsung melulu semuanya itu langsung soal yang mereka terima. Tapi mereka bakal menerima materi dan dasar-dasar dan walaupun pas pensajian materinya tersebut tuh kok kelihatan boring gitu kan, nggak asik gitu kan. Apaan sih ini buat to the point aja lah, mana soalnya gitu kan kalau kita. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan juga sih sekarang itu banyak sekali bimbel yang mereka itu udah mensajikan materi itu dari dasar. Jadi materi-materi dasar itu mereka bekali dulu, habis itu baru dikasih soal. Kalau dulu itu tuh emang kayak gitu prinsipnya. Mereka ngasih materi dulu, terus di akhir semester baru ujian. Kayak gitu. Kalau bimbel kan tujuannya detik-detik mau ujian itu baru mereka mengajari, ini loh tipsnya, ini loh triknya gitu kan. Itu yang membuat suka orang-orang itu pada ngejar bimbel. Soalnya, oh cara instannya kayak gini, oh cara mudahnya kayak gini gitu. Walaupun itu keunggulan dari bimbel ya. Jadi gapnya itu nggak begitu terasa, cuman cara mengajarnya aja yang sedikit terasa sih kalau aku sih, rasanya kayak gitu. Jadi ya emang bener-bener cara ngajarnya itu yang beda. Dan prinsip kayak gitu, sistem kayak gitu tuh yang dijual sama mereka dari bimbel-bimbel tersebut gitu kan. Itu sih. Oke, kalau tadi kan bimbel ya, masalah bimbel. Bimbel menjual cara-cara instan. Menurut kau, kira-kira tuh dibenarkan nggak kira? Maksudnya kalau aku sendiri ngelihat, kok kayaknya dengan kau tadi memaparkan cara-cara instan, kok kayaknya rada nggak enak juga ya. Maksudnya kayak nih bimbel ngejual cara instan, tapi kayak, aduh kok kayak gini gitu loh. Cuma jual cara instan doang, tidak ada cara kayak main tense gitu loh jatuhnya. Jadi gini yang namanya bimbel itu tuh menurutku ya bener menjual cara instan. Tapi itu versi bimbel yang udah pernah aku masukin dulu 3-4 tahun ke belakang. Tapi untuk bimbel yang sekarang itu nggak menutup kemungkinan mereka itu udah mulai ngebangun itu benar-benar dari awal dari kecil dan mereka itu mengajarkan prinsip-prinsip dan dasar-dasarnya dari kecil. Nah, gini.
kalau dikatakan itu harus dihilangkan cara instan itu atau enggak, menurutku enggak perlu gitu kan. Buat apa gitu kan? Orang mereka juga menyebarkan manfaat juga kan buat generasi calon-calon generasi juga kan. Jadi kayak mereka juga ada manfaatnya juga gitu kan. Jadi menurutku tetap mending saling melengkapi aja gitu kan. Ibaratnya gini, guru di sekolah ngasihnya PR gitu kan. Bimbel, guru bimbel di tempat bimbel itu ngasihnya solusi gitu loh buat anaknya. Jadi si anak itu tetap benar-benar nyaman dan mereka itu mau belajar itu nggak ada rasa malas gitu loh. Mereka menikmati dalam belajar. Menurutku kayak gitu. Oke. Berarti tadi. Tapi kan kalau misalkan kita bicara bimbel, berarti kita tetap harus bicara tentang perekonomian peserta didiknya. Tidak semua orang bisa dapatkan bimbel. Yang tadi kau bilang kalau misalkan sekolah ngasih PR, bimbel adalah solusi. Kamu. Nah, kan, bimbel ngasih solusi. Nah, masalahnya adalah tidak setiap anak itu bisa masuk ke bimbel. Jadi bagaimana anak-anak yang tidak masuk bimbel ini mau mencari solusi tapi tetap maksudnya tetap kalau di sekolah kasih PR, walaupun di sekolah tetap ada solusi gitu loh. Tapi kan setiap pemahaman tiap siswa kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lelet misalkan. Nah, jadi gimana caranya buat anak-anak yang tidak bisa masuk bimbel itu buat kayak survive gitu, buat menjalani sekolahnya gitu loh. Gimana ya? Kalau ngomonginnya udah sampai ke arah sana itu sebenarnya jawabannya cuma satu. Hidup itu keras. Serius. Soalnya gini, kalau semuanya kamu nggak mau berusaha ya kamu bakal tertinggal. Kuncinya itu. Jadi ya walaupun mereka nggak dapat bimbel sebenarnya mereka banyak solusi juga yang lain. Alternatif solusi yang lain itu juga banyak. Mereka bisa minta diajarin dari kakaknya kayak yang kakaknya mungkin studi di luar kayak atau kalau enggak orang tuanya yang orang tuanya udah dulunya lulusan S1 juga atau mungkin lulusan SMA yang mereka itu punya usaha besar kan. Yang namanya pinter itu bukan melulu tentang dia itu jago di matematika atau bahasa ataupun mata pelajaran yang ada di sekolah. Mereka kan punya porsi pinternya itu masing-masing di bidang mereka sendiri. Jadi ya nggak usah dipaksain lah gitu kan. Untuk masalah mereka harus pinter di semua tempat gitu kan. Atau pinter di bidang sekolah. Biarkan mereka memilih aja sih menurutku. Jadi ya kalaupun itu salah, mereka biar belajar. Apa yang mereka pilih itu salah gitu kan. Kalau mereka, mending mereka itu salahnya itu di posisi mereka masih anak kecil daripada mereka salahnya udah dewasa. Itu malah makin berat lagi untuk diperbaiki gitu kan. Soalnya kalau udah dewasa kan angel dikandani. Oke. Tadi ada yang kau bilang apa tadi itu? Pintar di satu bidang misalkan. Di sekolah kan ya you know lah. Kita dituntut buat bisa di semua bidang. Nilai yang bagus segala macam. Kalau misalkan nanti pas balik-balik bawa rapor, terus ada beberapa mata pelajaran yang merah misalkan, orang tua bakalan kamu nggak belajar ya gitu. Kok kayak marah-marahin gitu. Padahal dia minatnya di bidang yang lain gitu kan istilahnya. Nah kenapa patokan atau standar nilai ini kayak jadi apa ya? Ya bisa dapat disombongkan lah antara orang tua gitu loh. Kenapa harus ada standar nilai? Kenapa tidak mengembangkan minat-minat yang ada di minat-minat yang ada di sekolah, terutama bagi siswa-siswa yang memang tidak begitu minat di satu bidang gitu loh. Ini ngomongin potensi dari siswa ya, berarti intinya. Jadi gini, budaya tersebut tuh sebenarnya budaya lama ya. Untuk orang-orang sekarang, orang tua sekarang atau orang tua muda sekarang itu kemungkinan untuk ngejudge anaknya mereka itu untuk ngedapetin nilai yang bagus itu sebenarnya kayak udah sedikit lah. Bahkan kalau bisa kita lihat kalau semuanya ada orang tua yang masih menerapkan prinsip lama kayak gitu itu berarti mereka kurang teredukasi. Sebenarnya yang kurang teredukasi itu orang tua. Soalnya mereka belum tahu potensi anaknya itu di mana. Kalaupun mereka udah tahu potensi anaknya di mana, mereka nggak bakal memaksakan kehendak dari anaknya. Soalnya itu nggak sesuai sama passion mereka. Jadi ya kembali lagi mereka itu tetap mereka itu pandai itu bukan berdasarkan nilai matematika yang bagus ataupun bahasa Indonesia yang bagus atau biologi yang bagus. Tapi berdasarkan apa yang mereka suka dan di bidang tersebut mereka bisa berkembang dan bisa menghasilkan prestasi. Itulah cara salah satu indikator kalau semuanya orang tua itu berhasil dalam mendidik anaknya sih. Kembali lagi kalau itu tadi tuh sebenarnya budaya ya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan kalau
kenapa itu ada gitu kan. Ya emang itu budaya dari dulu gitu kan. Tinggal dari generasi kita aja sih gimana kita mau ngerubahnya. Dan kadang-kadang juga kita berpatokan dengan negara Eropa, salah satunya adalah Finlandia. Mungkin kalau kau tahu terkait dengan pendidikan di Finlandia ya, yang ya ini nggak tahu ya, aku maksudnya ya ini lihat di internet aja. Mereka kan kayak jam sekolahnya nggak terlalu banyak. Sementara di Indonesia kan jamnya padat gitu kan, dari pagi sampai sore. Tapi kalau mereka tuh kan kayak belajarnya udah khusus misalkan. Terus kemudian jam sekolahnya juga nggak begitu lama gitu. Nah sebenarnya apakah Indonesia itu sebenarnya bisa nggak sih mampu nggak sih buat kayak mencontoh mereka gitu? Kira-kira mampu nggak menurut kau? Kalau untuk mencontoh mereka sih menurutku belum mampu sih ya. Belum mampu. Karena prinsip hidup kita sama hidup mereka itu berbeda. Mereka kalaupun mereka dikasih waktu bebas ataupun waktu ini. Simpelnya gini deh. Kalau semua WFH apa yang mereka lakukan? Kalau mereka mungkin ya siswa-siswa Finlandia itu mereka melakukan suatu hal-hal yang itu tuh menghasilkan. Entah mereka ngebuat suatu mahakarya kayak atau karya apa. Intinya mereka menghasilkan suatu karya dan itu bermanfaat buat mereka maupun ke depannya mereka. Cuman kalau orang Indonesia kalau dikasih jatah libur panjang ataupun contohnya aja deh selama masa pandemi yang mereka lakukan apa? ML, Mobile Legend gitu kan, Free Fire. Kalau enggak bareng-bareng semalam full bilangnya ngeronda tapi nge-game gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi menurutku belum siap aja kalau hal kurikulum di Finlandia itu diterapkan di Indonesia. Itu malah yang ada malah kayak kita makin merosot aja. Tapi kalau bicara tentang apa ya? Kau tahu PISA enggak? PISA yang di internet, kau tahu kan? Patokan dari pendidikan sedunia kan? Ya. Kita tuh kan kayak ya tertinggal lah istilahnya kan. Nah, apakah ini perlu menjadi evaluasi buat Mendikbud sekarang lah istilahnya. Nah, perlu nggak jadi evaluasi gitu loh. Maksudnya belum ada ini belum skor. Kalau untuk skornya aku nggak tahu sih untuk update skor tuh. Karena kan dia tiap berapa tahun nggak tahu sih berapa lama untuk penilaian itu berapa lama nggak tahu. Cuman pokoknya kita di bawah aja. Kalah sama kalau negara ASEAN kalah nggak? Kalah sama siapa gitu? Nggak tahu, lupa pokoknya. Ya itu tadi sih. Apakah ini juga jadi tanggung jawab atau evaluasi juga dari tenaga pendidik, tidak hanya dari Kemendikbud? Ya, menurutku iya. Soalnya ya yang namanya untuk menciptakan sistem kualitas pendidikan yang berkualitas itu membutuhkan dorongan dari beberapa unsur gitu. Jadi nggak bisa satu unsur yang salah pemerintah gitu nggak. Dan nggak bisa juga menyalahkan yang salah itu dari orang tua ataupun dari guru. Nggak. Semua itu bisa dikatakan salah. Semua itu bisa dikatakan benar. Tergantung dari usaha mereka semua gitu. Kalau semua memiliki satu tujuan yang pasti, meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu, dan itu dikampanyekan secara besar-besaran, menurutku bisa lah merubah sedikit demi sedikit. Dan menurutku juga sih dari generasi X sama Z ini tuh X, Y, Z itu mulai terbentuk orang tua yang mereka itu terdidik gitu kan. Jadi kayak mereka itu simpelnya gini, mereka itu bakal kalau orang tua dulu kalau ngelihat nilai matematika anaknya itu merah, mereka bakal marah. Tapi kalau semuanya untuk sekarang itu lebih ke menanyakan hal yang lain. Kayak kenapa sih kok nilainya itu kok bisa kayak gitu kan. Emang kamu lebih suka di mana gitu kan. Gak harus dipaksakan untuk mendapatkan nilai matematika itu yang lebih green gitu kan. Ya kayak gitu sih intinya kayak lebih terdidik sih daripada yang dulu gitu kan. Bukan maksud yang dulu itu gak terdidik loh. Tapi gini tingkat kedisiplinan kualitas disiplin orang tua dulu sama sekarang itu berbeda. Kalau orang tua dulu tuh dididik dengan fisik gitu kan. Fisik dengan mental, pokoknya asalkan kamu dikata-katain, kalau enggak kamu dimarah-marahin, ya itu untuk ngebentuk kamu gitu kan. Disiplinnya itu tinggi dengan cara kayak gitu. Tapi kalau orang-orang sekarang itu dengan cara kayak gitu tuh enggak mempan. Kayak seakan mereka malah insecure dan marah dan bukan insecure tapi kayak ngerasa rendah banget. Bahkan mereka bisa sampai jatuh diri kalau di kayak gituin.
Jadi nggak cocok kalau untuk saat ini gitu kan. Oke. Ini sebelum terakhir, kegiatan-kegiatan kalau ini aku bicara kayak dalammu gitu lah. Maksudnya kegiatan-kegiatan selama pas kuliah itu yang berkaitan dengan eh, perencanaan pendidikan misalkan, atau mungkin perencanaan mengajar misalkan. Ini konteksnya Kak, omongannya ini ya, enggak umum ya berarti ya. Aku nanyanya umum. Kayak untuk memulai suatu pelajaran di sekolah tuh kayak tahapannya tuh kayak gimana gitu. Karena aku juga enggak begitu mendalamin untuk di bidang pendidikan, dan ya udah lihat actionnya aja gitu loh. Enggak tahu dalamnya tuh kayak gimana, dapurnya tuh kayak gimana, prosesnya kayak gimana tuh enggak tahu. Nah, mungkin ada cerita-cerita sedikit terkait pengalaman pas magang atau ngajar gitu. Persiapan penting sih. Kalau bisa itu sebelum ngajar di pagi, malamnya tetap persiapan dulu. Apa yang bakal kamu bawakan di pagi hari? Entah kamu mau mengajarkan dengan cara praktek, ataupun mau dengan cara presentasi, ataupun mau dengan film, video, ya itu terserah dari kreasimu sih. Cuman kembali lagi, semua itu tergantung dari persiapan. Tetap malamnya harus persiapan, bahkan jauh-jauh hari kalau bisa persiapan. Nah, pas persiapan itu tadi ngebentuk RPP sama silabus. Kita mencocokkan apa yang kita lakukan itu dengan silabus sama RPP yang kita susun, yang kita desain. Jadi RPP sama silabus itu setiap sekolah berbeda-beda, bahkan setiap guru itu berbeda-beda. Cuman satu tujuan dasarnya tetap satu, RPP yang disusun sama pemerintah, Kemendikbud tetepan. Intinya tetap persiapan sih, kalau menurutku. Ada persiapan ekstra dari maksimalnya dia presentasi, dari maksimalnya dia ngajar, tetap ada di baliknya itu jerih payah dia persiapannya. Oke. Kemudian untuk terakhir sebelum penutup, ini apa kayak pesan lah dari narasumber kita lah pada hari ini. Pesan buat kayak ya tenaga-tenaga pendidik di luar sana, pesannya seperti apa gitu. Kalian hebat sih. Entah di fase manapun dan digaji berapapun, kalian hebat. Pesanku sih tetap itu. Tetap bertahan, tetaplah mengabdi, dan uang bukanlah segalanya. Tetap penuhi panggilan hati. Jadi ya semangatlah buat kalian semua. Walaupun aku sendiri dari pendidikan, tapi passion orang itu berbeda-beda, nggak bisa dipaksa. Jadi semangatlah. Mantap jiwa. Dan terakhir aku ucapkan terima kasih buat David yang udah ya bisa ngobrol-ngobrol bareng soal pendidikan lah. Kalau kan podcast kali ini aku belum ada soal pendidikan karena memang narasumbernya aku masih kurang, nggak begitu banyak. Walaupun teman-temanku juga ada yang di bidang pendidikan, tapi kan aku ada enak ngomong sama cewek gitu loh. Teman-temanku rata-rata cewek yang ngambil bidang pendidikan, cowok tuh nggak dikit, nggak banyak. Jadinya cowok dikit kan, jadinya. Tapi kalau mungkin kalau cewek kan lebih malu ya. Kalau setiap kali aku ngajak beberapa orang yang memang di bidangnya tuh kayak malu gitu mau ngomong gitu. Padahal dia punya, ya maksudnya kita berbagi pendapat aja di sini nggak masalah. Karena juga bebas orang mau memandangi seperti apa terserah, aku nggak bisa ngatur soalnya. Nah oke, mungkin buat David terima kasih banyak telah hadir di podcast kali ini. Mohon maaf belum ada fee kali ini. Belum ada fee ya, karena memang podcastku belum begitu sukses. Iya. Ya Allah, terima kasih banyak lah hadir di sini lah. Oke, buat para pendengar yang masih stay pada menit ini, terima kasih banyak karena telah melewatkan beberapa episode nanti. Karena akan aku bagi sekitar 3 atau 2 episode atau 4 episode. Terima kasih banyak telah sampai di episode terakhir ini. Dan ya mohon maaf bila ada salah kata karena kami di sini hanya berbagi opini, berbagi pendapat. Dan mohon maaf kalau misalkan ada beberapa audio yang bocor atau yang mungkin kersak-kersuk atau mungkin yang bergetar mungkin atau bergema. Mohon maaf ya. Oke, lanjut.
Terima kasih telah mendengarkan Iseng Podcast pada hari ini. Aku Adamius Prayogi undur diri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.